Tim pasukan khusus ini melegenda. Meskipun hanya berjumlah 3.000 orang, tapi mereka belum pernah dikalahkan. Mereka menggunakan taktik dan senjata rakitan khusus, berhasil mengusir mereka yang berniat menyerang pantai. 30.000 perampok laut Jepang dalam waktu 10 tahun. Tentara ini adalah tentara dari dinasti Qi. Namun selama periode awal perang melawan Jepang, bentuk bentengnya sempit, sedangkan bajak laut mempunyai senjata api canggih. Mendominasi lebih dari 20.000. Pasukan sekutu dikepung dan diserang selama 5 bulan. Mereka juga mengalahkan 1.000 bajak laut Jepang di pelabuhan. Kini Gubernur Zhejiang menasihati pengadilan. Tapi Qi tahu daya tembak bajak laut sangat ganas. Tidak mempunyai celah dan kekurangan. Jadi setiap hari dia memimpin pasukannya ke gerbang Enhanmon untuk menyerukan pertempuran. Tapi ia tidak memberi perintah untuk menyerang. Bahkan orang Jepang tercengang. Jenderal Qi sama sekali tidak dapat diprediksi. Di malam hari tiba-tiba turun hujan lebat. 2 prajurit segera menghampiri Jenderal Qi, berharap dapat menyerang pelabuhan Sam di malam hari. Tapi jika terjadi hujan, dapatkah Anda memikirkan mereka? Jepang bisa mengetahuinya. Pergilah istirahat. Tentara Jepang mengalami malam yang panjang. Melihat aliansi militer tidak ada niat menyerang, mereka sangat lengah, berbaring satu sama lain untuk tidur. Tapi setelah ledakan besar, orang-orang Jepang segera terbangun. Mereka langsung panik saat melihat situasinya. Tentara juga mulai menyerbu mereka. Jenderal telah memperhitungkan ini. Para bandit akan lengah setelah hujan berhenti. Jadi segera memerintahkan mereka untuk menyerang terlebih dahulu. Dengan tombak di tangannya, ia membunuh banyak musuh. Para bandit di camp juga bingung. Saat melihat bagian atas gerbang telah jatuh, pemimpin bajak laut Kounat masih berpura-pura tenang, meminta bawahan untuk menganalisis pertempuran. Mereka menjadi prajurit yang begitu terampil. Biarkan mereka mencobanya. Jika tidak bisa melawan, sebaiknya lari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi. Untuk melarikan diri, para perampok mengumpulkan peralatan dan pergi dari pelabuhan Sam. Ketika Jenderal Daihu melihat reruntuhan ini, ternyata benar mereka dikalahkan Jenderal Qi. Namun tiba-tiba ia merasa terkesan. Dia seperti dewa. Jenderal Daihu mengaguminya. Tapi meski telah berhasil mengusir orang-orang Jepang itu, jenderal dari medan perang menyadari senjata militer telah usang. Semua aspek bermasalah. Jika tidak merubah senjata, mereka harus menggunakan taktik khusus. Dan suatu saat bajak laut akan kembali lagi nanti. Dia melihat master dengan pedang pendeknya menebas bambu menjadi 2 bagian. Melihat pedang yang begitu tajam, dia tidak tahan untuk mencobanya. Tidak disangka itu sangat tajam. Mungkin tidak sama dengan penempaan pisau mereka. Setelah itu Jenderal Qi menggunakan pistol perampok Jepang. Apakah kita membawa barang bawaan mereka? Dia menyadari perbedaan senjata antara musuh dan tentaranya sangat berbeda. Dia segera memanggil pandai besi, memintanya menciptakan pedang yang dapat melawan senjata canggih. Namun hanya mengandalkan ini saja tidak cukup. Jika benar-benar ingin menghancurkan para perampok, mereka membutuhkan tentara anti-Jepang. Namun saat itu terjadi wabah. Semua orang dalam bahaya. Menciptakan tentara elit menjadi sangat sulit. Jadi Jenderal Qi mengarungi sungai dan celah gunung. Dia berniat untuk mencari tentara di berbagai sudut daerah. Tapi ketika melewati sebuah tambang besi di Yiwu, dia melihat ribuan anak muda bertempur. Mereka sangat berani bertempur dengan bandit. Mereka tidak takut mati. Jenderal Qi sangat tertarik. Jenderal dan para penambang itu mencapai kesepakatan. Dia akan memberikan hak otoritas di daerah sekitarnya. Ini dilakukan untuk melindungi tambang. Para pekerja segera bergabung dengan pelatihan, berusaha bersama melawan Jepang. Begitu saja, 3.000 pemula memulai latihan yang ketat. Master pandai besi akhirnya menciptakan senjata yang menyenangkan jenderal. Senjata ini disebut cambuk serigala. Kali ini semua orang mencoba senjata baru itu. Mereka juga menggunakan tameng dari bahan kayu yang kuat, dapat memblokir tembakan musuh dengan cara terbaik. Jenderal juga mengajari mereka cara menggunakan pistol. Melalui pelatihan setengah tahun, para pekerja tampaknya telah menjadi tentara militer. Jadi pasukan kira ini resmi didirikan. Saat ini di daerah Pantai Tenggara, berkumpul 30.000 tentara Jepang. Dibagi menjadi 2 baris, artinya menyerang Ninhai dan Taizu. Jenderal Qi menerima informasi dari intelijen, segera memimpin pasukan untuk mengejar. Baru di perbatasan Ninhai, mereka bertemu dengan sekelompok tentara Jepang. Dan tidak takut mati,
Tampaknya setiap orang memegang sebuah kipas. Menyerang seperti anjing gila ke pasukan Qi. Tentara tidak panik saat melihat ini. Segera memerintahkan kavaleri untuk menyerang. Tentara di depan memegang tameng. Melawan serangan gencar tentara musuh. Di belakang ada yang memegang tombak. Dengan cepat menjatuhkan semua kecuali tentara Jepang. Kemudian di barisan belakang ada yang memegang cambuk serigala. Memanfaatkan hook dan cambuk untuk merusak. Mereka bertempur sampai tentara Jepang kewalahan. Pasukan di depan berlutut untuk memberikan celah kepada para penembak. Ini sudah berakhir. Lari. Tapi bagaimana mungkin pasukan Qi akan membiarkan mereka melarikan diri? Tepat setelah itu beberapa pemanah menyerang tentara Jepang. Di perang ini seluruh pasukan Jepang dikalahkan. Hanya beberapa orang yang terluka di pasukan Qi. Namun sebelum bisa merayakan kemenangan, pasukan intelijen datang dan melapor bahwa ada 10.000 tentara Jepang tiba di Taiwan. Bermaksud untuk menyerang benteng tersebut, mengambil alih seluruh wilayah pesisir tenggara. Jadi pasukan Qi yang berjumlah 3.000 orang mengejar ke Taizu. Siapa sangka di dekat Taizu mereka langsung bertempur dengan tentara Jepang. Jenderal Qi meneriakkan perintah untuk menyerang. Tentara Qi segera dikerahkan, menyebarkan strategi khusus. Mereka mengandalkan cambuk serigala, dikoordinasikan dengan cara tertentu. Hanya sekali menyerang, mereka berhasil menghantam tentara Jepang. Dan saat Panglima tentara Jepang melihat cambuk serigala, ia takut, karena tidak pernah melihat senjata aneh yang sangat merusak seperti itu. Lalu segera memerintahkan bawahannya untuk menggunakan bambu panjang dan melakukan serangan balik. Sangat cepat, tentara Jepang mengambil bambu panjang, menekan serangan tentara Qi. Cambuk serigala yang tidak cukup panjang, kehilangan keunggulan menyerang. Mereka perlahan-lahan mundur, melihat para prajurit tidak bisa melawan. Jenderal dengan gesit melompat ke atas bambu, dan berhasil sampai di atap. Setelah mengamati situasi, ia menemukan sarang tentara Jepang berada di sudut timur laut. Jadi segera memberi perintah, para prajurit berhamburan ke gang-gang kecil, pergi ke sudut timur laut untuk berkumpul kembali. Dan trik yang satu ini benar-benar membuat Natlang tercengang. Namun sudah terlambat, baru saja lolos dari pengepungan. Mereka langsung menghantam sarang tentara Jepang. Di bawah instruksi jenderal, tentara Qi sedikit terburu-buru. Tidak terduga sekarang mereka punya trik terakhir. Mereka membawa semua pemanah dan penembak. Dengan 10.000 anak panah dan senjata api, mereka langsung bergerak mundur. Mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan lagi. Jadi ia segera memerintah untuk berhenti menyerang. Meminta mereka menggunakan pisau untuk membunuh tentara Qi. Tanpa tahu bahwa tentara Qi mundur untuk maju. Saat pasukan Jepang akan bergegas menyerang, mereka menyambutnya dengan senjata yang sudah tersedia. Melihat tentara Qi melancarkan serangan, tentara Jepang tahu mereka tidak bisa melawan lagi. Jadi sisanya segera kabur ke tepi laut. Mereka menggunakan papan kayu dan ingin memanfaatkan tanah berlumpur. Siapa sangka Jenderal Qi telah menebak bahwa mereka akan melarikan diri dengan naik perahu. Jadi saat melatih pasukan di luar, ia menemukan suatu alat yang bisa digunakan di atas lumpur. Tentara menunggang kuda kayu, mereka dengan cepat mengejar. Saat sampai di perahu, sisa-sisa tentara terbunuh satu persatu. Pada akhirnya hanya Haonat yang tersisa. Tapi dia tidak menerima kenyataan ini. Dia berusaha melawan titik lemah Qi. Namun Jenderal Qi mampu mendesaknya. Pedangnya terlalu panjang, sehingga fleksibilitasnya tinggi. Jadi dia sengaja mundur untuk memperluas jarak pertempuran. Namun ia segera mengambil pedang Haonat, lalu melemparkannya bagi tentara Jepang. Jika kehilangan senjata, itu adalah penghinaan besar. Oleh karena itu, Haonat langsung menusuk perutnya sendiri dengan pedangnya. Dia tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu nama Jenderal Qi menjadi terkenal. Pasukan Qi juga menjadi tentara tak terkalahkan dalam sejarah Korea. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan